Pada video kali ini, kita akan mereview salah satu modul perhitungan neraca air menggunakan metode FGMOC dengan studi kasus di Kota Cirebon. Sebelumnya, kita akan mengetahui prinsip-prinsip dari neraca air menggunakan metode FGMOC. Nah, neraca air atau water balance merupakan bagian dari keilmuan hidrologi, khususnya hidrogeometeorologi, yang menggambarkan hubungan antara aliran masuk inflow dan aliran keluar outflow pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Neraca air digunakan untuk memahami distribusi air di suatu daerah, termasuk proses-proses yang mempengaruhi keseimbangan air seperti curah hujan, evapotranspirasi, aliran permukaan, infiltrasi, dan perubahan simpanan air tanah. Dalam siklus hidrologi, neraca air menjelaskan keseimbangan antara masukan air dari atmosfer, misalnya melalui curah hujan, dan keluaran air melalui berbagai proses hidrologis seperti evapotranspirasi, limpasan, dan perkolasi ke dalam tanah. Persamaan umum neraca air FGMOC ini dapat ditulis sebagai berikut, yaitu P sama dengan EA ditambah GS ditambah TRO, di mana P itu adalah curah hujan atau presipitasi, EA itu evapotranspirasi, TRO itu adalah total aliran keluar termasuk aliran permukaan dan aliran besar dalam 1 mm, dan GS atau perubahan simpanan air dalam tanah atau air tanah. Nah, pada bagian alir model water balance ini menggambarkan proses dasar sistem hidrologi, yaitu bagaimana air dari hujan mengalir dari disimpan pada suatu wilayah. Ketika hujan turun ke permukaan bumi, air pertama kali masuk ke dalam surface storage atau penyimpanan permukaan. Ini bisa berupa genang air, sungai kecil, saluran drainase, atau bahkan lapisan tanah atas. Dari penyimpanan permukaan ini, air memiliki 3 kemungkinan jalur. Pertama, sebagian air akan kembali ke atmosfer melalui proses evapotranspirasi, yaitu gabungan antara penguapan dari permukaan dan transpirasi dari tumbuhan. Kedua, sebagian air akan mengalir di atas permukaan tanah sebagai surface runoff atau aliran permukaan. Aliran ini biasanya menuju ke sungai, danau, atau sistem drainase lainnya. Ketiga, sebagian air akan meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi dan masuk ke dalam groundwater storage atau penyimpanan air tanah. Dari sini, air dapat keluar kembali ke permukaan secara perlahan sebagai groundwater runoff atau aliran tanah. Nah, asumsi dalam metode water balance FGMOC ini adalah metode FGMOC digunakan untuk memperkirakan debit sungai berdasarkan keseimbangan air. Dalam metode ini terdapat beberapa asumsi utama yang harus dipenuhi agar hasil perhitungan lebih akurat, yaitu yang pertama, dalam 1 tahun perubahan cadangan air tanah atau groundwater storage itu harus sama dengan 0. Hal ini berarti bahwa jumlah air yang masuk ke dalam sistem air tanah dalam 1 tahun harus sama dengan jumlah air yang keluar, sehingga tidak ada akumulasi atau defisit air tanah secara signifikan dalam periode tahunan. Kedua, jumlah total evapotranspirasi dan total limpasan atau runoff selama 1 tahun harus sama dengan total curah hujan atau presipitasi dalam tahun tersebut. Dengan kata lain, semua air yang masuk ke dalam sistem melalui curah hujan akan terdistribusi sebagai evapotranspirasi dan limpasan, tanpa adanya peningkatan atau pengurangan simpanan air dalam jangka panjang. Dengan tetap memperhatikan kondisi-kondisi batas dari neraca air di atas, prediksi debit menggunakan FGMOC diharapkan dapat menghasilkan estimasi lebih akurat dan representatif terhadap kondisi hidrologi suatu daerah. Metode ini sering digunakan dalam perencanaan sumber daya air, terutama untuk wilayah yang memiliki keterbatasan data debit sungai secara langsung. Nah, tahapan untuk perhitungan water balance metode FGMOC ini, pertama, persiapan data input, di mana water balance menggunakan FGMOC ini meliputi data klimatologi dan data geografis. Kemudian melakukan perhitungan evapotranspirasi. Nah, kemudian lagi melakukan perhitungan water surplus. Yang keempat, itu melakukan perhitungan moisture storage. Yang kelima, itu
melakukan penentuan soil moisture capacity atau MS-nya dan water surplus-nya. Yang keenam itu melakukan perhitungan groundwater storage dan runoff. Nah, di sini pada modul ini terdapat tahapan-tahapan. Jadi di sini ada data, kemudian ada tahapannya. Datanya sebagai berikut. Nah, ini datanya. Terlampir data klimatologi, kemudian data koefisien refleksinya, kemudian data pendukung lainnya seperti hubungan temperatur rata-rata, kemudian ada tabel nilai radiasi matahari, dan tabel exposure phase. Nah, kalian bisa membacanya. Di sini ada beberapa tahapan. Nah, dan ini adalah data yang sudah diinput. Datanya, dan ini adalah hasil perhitungannya dari evapotranspirasi, kemudian hasil perhitungan water balance-nya, kemudian runoff groundwater storage-nya. Nah, dikatakan tadi asumsinya adalah dalam 1 tahun perubahan cadangan air tanah groundwater storage itu harus sama dengan 0. Ini kalau dilihat dari hasil, ini sama, harus sama dengan 0. Kemudian asumsinya yang kedua, jumlah total evaporasi dan total limpasan runoff selama 1 tahun sama dengan curah hujan presipitasi. Nah, di sini pada modul ini water surplus itu sama dengan runoff, kemudian infiltrasi sama dengan base flow. Ini water surplus sama dengan runoff, infiltrasi sama dengan base flow. Nah, ini sudah dimasukkan perhitungan ke dalam Excel untuk nilai potensial evapotranspinya. Sama, ini 122, 90, 107 sama. Terus kemudian evaporasi terbatasnya 139, 96, ini sama juga. Kemudian untuk water balance-nya 547, 505, 206, 240, 48, 00, 64, 261 sama juga. Kemudian untuk current off-nya di sini nilainya 422, 433, sini juga 258, 261, 122, 60, 36, 2113, 8, 48 dan 188.